apa namanya loading dulu. Berikan dulu. loading dulu. Nggak ujung-ujung langsung trimming ya. Betul. Kasih 3-5 menit buat ini. Ke jamaah udah juga disampaikan. Sudah ya. Alhamdulillah. Ya. Memang agak didekatkan ya karena belum ganti mic-nya ini. Oke Pak, langsung ada nonton. Langsung kan? Alhamdulillah. Iya, opininya banyak tuh. Tuh, dari Malaysia langsung ada. Dari Malaysia. Iya. Ini Berarti sudah Salimaya benar. ini dari Kuala Lumpur. Hikmat Jaya dari Jakarta. Langsung. Coba. 12 orang. Alhamdulillah. Insya Allah perdana yang baik. Amin. Ini pintu harus rapat terus 2 ya. Iya. Nanti settingnya Ustadz Misbah membuka ya. Nah, Ustadz Misbah membuka. Habis Ustadz Misbah membuka, Bapak aja ngasih pengantar. Terus Ngasih pengantar, udah ngasih pengantar, baru nanti ngasih beberapa pertanyaan ke ibu. Sarap. Bisa. Bu duduknya lebih rileks aja. gimana? Lebih rileks. Share di Apa? fotonya. Share. Apa? Ya, duduknya lebih rileks. Emang relax ini so. Enggak, relax aja. Alamak. Jelas, terang banget ya Pak? Terang bagus. Bagus banget. Oh gitu. Dari Arab lagi ada nonton. Insya Allah. Masya Allah. Oke, mulai ya, mulai nih, Kang Misbah. Kan belum. Nanti kan masuk ibu dulu. Bisa pakai ini apa tetap aja. Ibu ini. Oke, siap. Main aja. Nanti Bapak nanti ngasih pertanyaan-pertanyaan. Nanti ibu coba. Tunggu usah. Dari tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sahabat iman dimanapun saat ini Anda berada, pada kesempatan malam yang baik kali ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kita masih dapat berjumpa di 105.3 Cahaya FM.
Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Senang rasanya saya akan Misbah pada kesempatan malam kali ini, pada Rabu malam Kamis tanggal 19 Juni 2019 atau yang bertepatan dengan hari yang ke-16 bulan Syawal 1440 Hijriah. Bagaimana kabarnya sahabat iman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap istiqomah mendengarkan 105.3 Cahaya FM. Insya Allah pada kesempatan malam kali ini kita akan mengikuti kajian ya, bersama Ustadz Rahmat Bekam dan juga bersama Bidan Umu Faid Abdullah AM Keb dan CHM Med dan AKP ya. Mohon maaf. Kajian pada kesempatan malam kali ini yaitu tentang terapi kesuburan dengan tifu nabawi. Baik sahabat iman, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Rahmat Bekam yang alhamdulillah telah tiba di studio Cahaya FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, masya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar, masya Allah. Itulah sahabat teman, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Ustadz Rahmat Bekam dan juga Bidan Umu Faiz ya dalam keadaan sehat ya. Amin, alhamdulillah. Masya Allah. Nah sahabat teman, pada kesempatan malam kali ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang terapi kesuburan dengan tifu nabawi. Nah bagaimana terapi kesuburan dengan tifu nabawi ini? Nah bagi sahabat teman yang ingin bergabung ya silahkan sampaikan pertanyaannya di layanan SMS serta WhatsApp di 0816228904 dan juga di layanan telepon bisa menghubungi 0811117703. Baik, kita akan langsungkan kepada Ustadz Rahmat Bekam untuk menyampaikan tentang terapi kesuburan dengan tifu nabawi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga memberikan karunia kita bisa bersila ukhuwah walau berada di dunia maya dan di udara ya. Malam ini spesial Kang Misbah ya dan para pemirsa 105,3 Cahaya FM rahimakumullah dimanapun berada, karena malam ini Al-Fakir Ana didampingi istri yang alhamdulillah tak terasa sudah hampir 20 tahun mendampingi. Nah, baik aja ya. Dan Kang Misbah jangan baper ya dengan kesendiriannya begitu ya. Makasih. Nah, spesial karena didampingi sama istri yang kajiannya spesifik seputar kewanitaan yang banyak pertanyaan dari para pemirsa, baik pemirsa di radio, pemirsa di kajian, pemirsa yang datang ke rumah ya, kemudian yang ikut pelatihan dan sebagainya, banyak bertanya seputar kewanitaan dan sebagian Al-Fakir bukan kompetensinya untuk menjawab ya, bukan bidangnya, bukan speknya seperti itu. Termasuk seputar penyakit kewanitaan ya. Nanti apa itu endometriosis ya, kemudian apa itu menopause dini, apa itu kemudian PCOS ya, apa itu kista, apa itu mioma, insyaallah sekilas nanti dibahas dan kemudian nanti ada interaktif kalau ingin ada tanya jawab insyaallah. Nah, sengaja pula kami hadirkan istri ya Bidan Umu Faiz Abdullah yang qadarullah alhamdulillah juga sebagai praktisi tibu nabawi. Sebagai seorang bidan ya. Berarti bidan insyaallah sudah 21 tahunan menjadi seorang bidan alhamdulillah. Tentu bukan pengalaman yang sebentar, apalagi kami bergelut di tanda petik di dunia tibu nabawi kurang lebih sekitar 15 tahunan ya alhamdulillah. Nah, fakta pada hari ini ya, fakta pada hari ini qadarullah apalagi di bulan 2019 ini ternyata begitu banyak klien-klien, begitu banyak pasien-pasien yang terapi kesuburan, program kehamilan ya, atau terapi untuk tidak terjadi infertilitas ya dalam kehidupan perkawinan mereka begitu kan ya. Dan nampaknya grafiknya makin naik Kang Misbah. Jadi yang dulu mungkin 1 bulan hanya 1-2 kasus yang kami tangani, ternyata sekarang justru hampir tiap hari ada yang datang ke tempat kami ya di Nagrak Cibadak, Kabupaten Sukabumi ya.
tentu dengan berbagai macam latar belakang ya Bu ya. Ada yang karena medis, ada yang non medis, dan tidak sedikit juga yang non medis karena ain ya. Nanti insya Allah istri ya akan membahas sepintas bagaimana pengaruh ain ya, pengaruh ain pada ahwat yang sedang program kehamilan apa saja, dan nanti seperti apa terapinya insya Allah ya. Kalaupun nanti tidak cukup, mudah-mudahan nanti kita next time kita lanjut ya, kita lanjutkan di lain kesempatan seperti itu. Kemudian juga bagaimana seperti mengatasi contoh kasus ya, ketika suatu hari kami adakan terapi dan kemudian layanan konseling di salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya di Majenang ya, beberapa tahun yang lampau. Jadi ada beberapa ahwat yang ternyata sama sekali belum pernah mendapatkan haid seperti itu kan. Karena waktu itu bingung ya, bingung terapinya seperti apa, karena kan paling ikhwan tidak bisa menerapi ahwat ya. Dia konsult sama si sama si suaminya waktu itu ya. Karena qadarullah juga belum Allah izinkan untuk punya anak seperti itu. Nah baik, sepintas nanti isi akan menjelaskan tentang bagaimana tentang infertilitas itu, begitu kan ya. Terus secara umum apa saja yang menjadi penyebabnya, begitu kan, dan mengapa terjadi fenomena yang justru sekarang kalau ada kata Ustaz Julmah ya Bu, jadi istilahnya fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman. Seperti hari ini bahkan kami kedatangan beberapa klien-klien dari medis ya. Klien dari medis datang ke tempat kami, begitu kan ya. Bahkan menjelang maghrib masih ada yang datang, ya alhamdulillah. Justru dia bertanya juga masalah-masalah ini yang ternyata sampai detik ini medis belum bisa menjawabnya ya. Ini unik kan ya. Kok bisa terjadi seperti ini gitu kan ya. Biasa gangguan masalah psikisnya seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu bisa nanti Ibu ya, Bu Bidan menjelaskan secara umum kenapa terjadi infertilitas pada saat ini Bu ya, baik medis maupun non medis, dan secara umum apa sih infertilitas itu? Tafadhol. Sambil dipegang ini karena ini buat kain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya bahagia bisa hadir di sini dalam rangka membahas tentang infertilitas ya. Karena kebetulan tadi ada beberapa pasien ke rumah yang bermasalah dengan kesuburan. Infertilitas ini kita bahas dari pengertiannya dulu ya. Apa itu infertilitas? Infertilitas itu apabila seseorang pasangan suami istri dalam jangka waktu 1 tahun dia tidak menggunakan alat kontrasepsi dan berhubungannya normal dalam 1 minggu itu 2-3 kali, tetapi belum juga kunjung hamil. Dan kemudian infertilitas ini dibagi menjadi 2. Ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer ini adalah sama sekali belum pernah hamil. Kalau yang sekunder, dia pernah hamil, tapi untuk mendapatkan kehamilan selanjutnya dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak sulit untuk hamil kembali. Seperti itu. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menjadi penyebab infertilitas ini? Sebenarnya di masyarakat ini yang banyak disalahkan itu adalah perempuan. Ya. Masih ada mitos ya Bu ya. Perempuan yang selalu dikambing hitamkan itu ya. Jadi disalahkan. Walaupun tidak semuanya perempuan itu kambing ya. Seri kos ngerti wae. Iya. Seperti itu. Jadi padahal infertilitas itu juga dipengaruhi oleh faktor pria ya, seperti itu, oleh suami. Jadi tidak boleh menyalahkan sebelah pihak, tapi dua-duanya harus sama-sama diperiksa seperti itu. Dan kemudian juga ketika seseorang pasangan itu menikah, awal itu karena karir, karena pekerjaan, karena ekonomi, karena alasan berbagai macam sehingga mereka itu menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ternyata
akan mempengaruhi kesuburan Mhm. dari faktor hormonal tersebut. Nah, seperti itu. Itu pun kita harus pahami dari anugerah ya, bahwa anak itu adalah anugerah, rezeki dari Allah. Maka jangan dihalangi-halangi. Seperti itu. Ketika sudah menikah, siap dengan kehamilan dan kelahiran. Waktu itu ke Selang, Bu. Ke Selang memang ada beberapa saudara kita ya, Bu ya. Saudara kita, ikhwan kita ya. Ya qadarullah, jadi datang ke tempat kami sesaat setelah pengantin baru. Kami mau ngatur dulu. Terus kami bilang jangan. Ingat, kita sekarang bukan kondisi yang ideal seperti dulu. Faktor hormonal, faktor gangguan hormonal pada saat ini tuh beda gitu ya, kami sebenarnya dengan yang dulu begitu. Beda dengan zaman emak-emak kita, zaman nenek kita sangat beda sekali begitu kan. Apalagi banyak banyak kasus-kasus juga yang non medis ya istilahnya. Nah, para ikhwan kita ini ya, karena yang konsulnya adalah para suaminya, nampaknya tidak mengindahkan anjuran kami begitu kan. Dan sekarang jadi ada yang sudah mau 9 tahun kosong, ada yang 10 tahun kosong, ada yang 7 tahun kosong. Akhirnya ketika secara psikologis Bu ya, secara psikologis ketika lebih dari 3 tahun saja, jangan 5 tahun ya, kami 3 tahun saja dia itu tidak kunjung hamil, itu sudah mulai timbul cemas ya. Itu hormon kortisol, hormon adrenalinnya, panik ya, itu senantiasa menghantui mereka, meneror mereka pada pasangan-pasangan itu begitu kan. Padahal seperti yang dikatakan oleh Ibu Bidan tadi, itu berulang sudah kami anjurkan persis setelah nikah langsung aja program hamil begitu kan, nggak pakai nunda apapun. Karena tadi dikatakan oleh istri, anak itu luar biasa ya, luar biasa sekali anak itu. Justru yang menjadikan indahnya dan perekat utamanya rumah tangga itu adalah anak ya, begitu kan ya, yang menjadi mengharu biru ya, merah kuning hijaunya rumah tangga itu adalah anak ya, seperti itu. Nah, baik, lanjutkan Bu. Padahal. Baik, kita lanjutkan ke faktor-faktor penyebab infertilitas dari pihak istri dulu ya. Yang pertama adalah endometriosis. Endometriosis apa? Adalah tumbuhnya jaringan di luar rahim. Harusnya di dalam, tapi itu adalah tumbuhnya di luar rahim. Itu mempengaruhi faktor. Penyebabnya apa tuh Bu? Banyak penyebabnya, bisa karena pola makan ya, pola makan, kemudian stres juga, seperti itu ya, atau gangguan hormonal yang lainnya, seperti itu. Kemudian adanya kista ya, kista itu adalah benjolan yang isinya cairan, darah atau nanah ya, dan bisa bercampur menjadi kista coklat, dan yang lebih parah itu bila terjadinya kista itu pecah ya, itu akan berbahaya. Kemudian mioma itu benjolan ya, benjolan yang ada di rahim, bisa juga di mulut rahim, seperti itu. Kemudian sumbatan pada tuba Fallopi atau saluran saluran indung telur ya, seperti itu. Kemudian gangguan hormonal, headnya tidak lancar, seperti itu. Kemudian kanker serviks ya, kanker serviks, nah seperti itu. Itu juga mempengaruhi faktor dari ketidaksuburan ya. Penyebab dari faktor ketidaksuburan dari pihak istri ini biasanya penyebabnya bisa terjadi karena stres, pola makan yang tidak sehat ya, banyak konsumsi misalkan siput ya, kemudian banyak siput, kemudian ya itulah serba-serbi makanan-makanan cepat saji ya, kemudian dari begadang juga ya, terus merokok, minum alkohol, seperti itu. Itu pada wanita ya Bu ya? Bisa. Jadi wanita ahli udud. Makanya jangan kau pilih ya wanita ahli udud ya. Kemudian berisiko ya. Berisiko.
yang suka ngopi, kafein yang berlebihan juga itu mempengaruhi dari Mm-mm. faktor ketidaksuburan. Mm-mm. Seperti itu. Itu dari pihak istri ya. Kemudian dari pihak suami itu yang pertama adalah impoten. Impoten itu adalah tidak teralirinya darah ke penis, sehingga tidak bisa ereksi ya, seperti itu. Itu biasanya terjadi pada penyakit DM ya, biasanya rata-rata. Kemudian saluran sperma itu tersumbat. Saluran sperma tersumbat ya. Kemudian ada parikokel. Parikokel itu adanya parises pada buah jakar ya. Seperti itu. Karena reproduksi sperma itu adalah di testis ya. Di testis. Mengandung hormon testosteron, seperti itu. Kemudian sperma yang buruk ya, artinya testisnya terganggu ya, sehingga spermanya itu tidak baik. Artinya tidak baik itu dari jumlah ya, dari jumlahnya itu ketika terpancarkan 2-5 mili itu mengandung per milinya adalah 20 juta sperma. Tetapi yang membuahi itu tetap 1 ya. Seperti itu. Nah, kemudian geraknya. Dari geraknya juga harus cepat melejit gitu ya. Seperti itu. Tidak jalan di tempat, apalagi hanya bergerak ekornya saja. Karena sperma itu dibagi dari ada kepala, ada leher, ada badan, ada ekor. Seperti itu. Kalau misalkan spermanya itu hanya bergeraknya tuh ekornya saja, jalan di tempat, nah itu juga adalah salah satu penyebab dari infertilitas pada pria, seperti itu. Atau kemudian gangguan genetik juga, gangguan hormonal juga, seperti itu ya. Kemudian pengaruh radiasi dan obat-obatan. Begitu. Baik. Ini ada beberapa fenomena ya Bu ya, pertanyaan ya, termasuk yang datang ke tempat kita Bu. Misalnya si akhwat atau ummahat ternyata baru usia di bawah 40 tahun, ada yang baru 34, 35, 36 ternyata sudah menopause. Ya, sudah menopause dia. Nah, ini kan suatu fenomena yang sebenarnya mengkhawatirkan kan. Jadi menopause itu artinya mereka kan tidak bisa hamil lagi ya Bu ya, secara teorinya ya. Kalau umurnya berapa sih kalau biasanya? Yang normal menopause itu ideal secara normatifnya ya 50-an kan. Jadi masih di bawah 50 itu produktif ya. Nah, sesungguhnya gitu sih keidealan. Tapi tadi itu ternyata ya ada beberapa klien ya, dipikir oleh kami itu Bu, dia sudah umur 50-an. Bapak cina bla 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 gini, ternyata pas dilihat usianya pasti data dan ketika diminta KTP-nya ternyata baru 39 tahun. Tapi sudah menopause ya, sudah menopause. Kemudian ya terjadi sindrom premenopause itu Bu. Nah, sindrom premenopause begitu kan. Nah, apa saja yang menjadi penyebab timbulnya menopause dini? Penyebab menopause dini ya Bu ya. Kemudian apa saja penyebabnya? Apakah memang itu ada mungkin non medis ya? Ada mungkin non medis begitu kan? Kemudian yang keduanya ya apa penyebabnya? Faktor apa yang mempengaruhi? Kemudian untuk penjagaannya apa begitu Bu ya? Nih sekaligus nih si akhwat itu nanya ya. Si Kang itu nanya itu Kang. Jadi sudah ada pertanyaan titipan ini Kang ya. Ya. Padahal Baik. Terjadinya menopause dini ini karena kita harus paham dulu ya anatomi fisiologi dari perempuan itu, bahwa yang telur yang dihasilkan ya, sel telur yang dihasilkan itu kan di ovarium. Di ovarium itu diproduksi setiap bulan bergantian kanan dan kiri, tetapi yang matang itu tetap hanya satu gitu. Yang matang itu tetap hanya satu ketika pas ovulasi itu terjadi ya.
Jadi ketika menopause dini ini biasanya ini penyebabnya pertama karena stres ya, terlalu banyak cemas. Jadi hormon yang dipicunya adalah hormon kortisol. Banyak cemas, aduh gimana ini, aduh nanti gimana. Berarti berbagai macam kondisi yang membuat dia stres, membuat dia panik ya. Seperti itu. Iya. Jadi makanya jangan banyak cemas, enjoy aja. Terus kalau misalnya gini Bu, apakah mempengaruhi nggak Bu? Syahwat. Kan sekarang zaman medsos Kang. Iya, betul. Sekarang tuh zaman medsos Kang. Jadi pas ngebuka akun dianya, akun medsosnya kan baper tuh. Hah? Ini ada yang nyindir aku. Padahal kan dia bikin status ke umum ke orang lain, dia kan baperan nih, Iya. mudah tersungging ya. Oh gitu kan. Apakah itu mempengaruhi juga begitu kan? Ada korelasinya begitu. Gimana Tabu? Iya. Jadi seperti itu juga mempengaruhi karena apa ya, baper yang kurang tepat mungkin itu. Baper yang kurang tepat, bagus. Baper yang kurang tepat. Harusnya ketika baper tuh ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an seperti itu ya. Itu harus baper justru ya. Kalau misalkan tidak tersentuh itu harus patut dipertanyakan seperti itu ya. Tapi kalau baper-baper yang seperti itu ya kurang tepat seperti itu ya. Kemudian menopause dini ini jadi ketika di bawah usia 40 tahun tuh dia tuh sudah tidak memproduksi lagi telur yang bagus ya. Telur yang bagus sehingga sel telur itu tidak bisa dibuahi begitu ya, dari seringnya kita stres ya, dari stres psikologisnya. Kemudian juga dari faktor makanan juga bisa mempengaruhi ya, kurangnya makan sayuran atau buah seperti itu. Berarti sayuran tuh sama buah betul-betul penting ya. Iya, Jadi betul-betul penting sekali karena tubuh kita tuh kalau terus makan daging saja ya, panas gitu. Gigi kita kan ada 32 ya. Berapa gigi geraham kita? Ya, gigi geraham kita ada berapa? Ada dikurangi 4 aja. Dikurangi 4 berarti ada 28. Ya. Dan gigi taring ada berapa? Ada 4. Ada 4. Itu ya tandanya bahwa kita tuh jangan kebanyakan makan daging seperti itu. Itu lebih banyak makan sayuran seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Faktor makanan, faktor stres, ada faktor lain? Mungkin dia pernah ada kecelakaan, accident, kemudian apalagi ya Bu ya, ada kelainan ya. Ada mungkin faktor penyakit yang lain ya, misalnya nauzubillah ya, subhanallah, apa itu kista, mioma ya, mempengaruhi nggak sih? Terus gimana tah? Iya, faktor kecelakaan juga bisa ya dari adanya benturan gitu ya, di masalah tulang pinggulnya seperti itu juga mempengaruhi faktor ketidaksuburan dan buruknya reproduksi dari hormonal itu karena terganggu ya. Kemudian ya jelas ya, kalau faktor dari kista dan miom itu adalah faktor dari ketidakseimbangan hormon ya, hormon seperti itu. Kemudian ada juga dari faktor non medisnya ya, bisa karena ain ya, seperti itu juga bisa mempengaruhi ya. Karena misalkan dari ucapan orang tua atau mertua yang kok belum juga hamil gitu ya. Nah, sehingga kata-kata itu menjadi energi negatif. nyelokit gitu ya. Nyelokit seperti itu. Jadi nah, yang menjadikan ucapan-ucapan situ sehingga dibawa ke hati gitu ya, itu juga mempengaruhi dari psikologi dan keseimbangan hormon ya, sehingga mempengaruhi dari menopause dini seperti itu. Makanya ketika baik ain hasad ataupun kagum ya, sama-sama dua-duanya itu juga ketika kita tidak menyertakan asma Allah ya, ketika itu juga akan terkena kepada kita. Nah,
bisa sedikit dijelaskan ain itu apa? Sedikit aja. Agar pemirsa paham. Baik. Ain itu, ain hasad itu adalah pandangan dengki ya. Pandangan dengki, delekan mata gitu ya. Pandangan dengki. Makanya ketika berpapasan dengan tatapan seseorang itu baca ta'awud seperti itu ya. Kemudian ketika ada ucapan kagum atau seperti apa, oh kamu baik ya gitu, oh kamu Masya Allah. orangnya Masya Allah. baik dan Subhanallah. dermawan dan sebagainya, makanya ucapan Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. seperti itu ya. Jadi jangan emang iya aku baik, Masya Allah. jangan seperti itu malah. Kela bu. Apakah ada hubungannya jomblo juga kena ain bu? Gimana ta bu? Ini banyak jomblo bergelimpangan bu di depan kita ini bu. Banyak bujang hidin ini ya. Iya. Itu mungkin nanti bahasan lain. Oh ya. bahasan lain lagi ya. Jadi bahasan pembahasan tentang bukan terapi kesuburan ya, tapi terapi kesabaran bagi para jomblo ya. Baik. Iya. Seperti itu. Dan Ya, lanjut. kemudian ain hasad ya, ain dengki gitu nih, tatapan yang dengki. Makanya ketika di daerah Arab itu, rumah-rumah itu ketika atau kendaraan dan sebagainya selalu tertuliskan Masya Allah tabarakallah, seperti itu. Masya Allah la quwata illa billah, seperti ya. Jadi karena ain hasad itu bukan hanya terkena pada orangnya saja, tapi juga bisa terkena pada kendaraan atau Benda. hewan atau benda seperti itu ya. Jadi makanya ketika tatapan itu sangat sekali sekejap ya gitu, ketika pandangan itu dilemparkan itu bisa dimanfaatkan oleh setan seperti itu. Makanya selalu baca zikir pagi petangnya ya. Ketika kita baca zikir pagi dilindungi sampai asar, ketika kita baca zikir petang dilindungi sampai datangnya subuh insyaallah. Baik. Ada pertanyaan Kak? Nah, pertanyaan baik, kita akan buka dulu. Baik sahabat teman, sebelum kita bacakan pertanyaan masuk, bagi Anda yang ingin bertanya dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Bidan ya tentang terapi kesuburan dengan tipe nabawi, silakan kirimkan pertanyaannya di layanan SMS serta WhatsApp di 0816228904 dan juga di layanan telepon di 0811117703 atau yang bertanya di Facebook juga bisa. Baik, ada bisa. Ini ada lagi pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan lagi. Ini tentang penyebab terlambatnya haid, Bu. Jadi dia ternyata di usia 25 tahun ya, kita dapati ada beberapa klien ya, beberapa case, beberapa kasus ternyata memang belum dapat haid sama sekali. Yang harusnya dia akil balik di usia 11-12 tahun sudah dapat haid ya. Ternyata ini belum sama sekali ya, begitu kan. Nah, ini apa saja faktor penyebabnya? Apa sama seperti kayak tadi menopause dini atau ada hal lain ya? Bagaimana nih jawabannya, Putra? Iya. Untuk menentukan diagnosa dari permasalahan tidak haid ya, dari harusnya ketika masa balik itu dia mendapatkan haid tetapi dia tidak kunjung juga haid, itu harus diperiksa terlebih dahulu ya. Bisa dilakukan pemeriksaan ke dokter dengan melakukan USG atau pemeriksaan yang lainnya. Tetapi ketika sudah diketahui bahwa tidak ada kelainan-kelainan, misalkan ada kista, ada miom seperti itu, atau ada kanker serviks dan lain sebagainya, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi dari tidak datangnya haid tersebut. Yang jelas biasanya adalah gangguan ketidakseimbangan hormonal ya, ketidakseimbangan hormonal, jadi tidak seimbang hormonalnya. Nah, ketidakseimbangan hormonal ini juga bisa dipengaruhi oleh terlalu gemuk badannya, itu hormonnya berlebihan, Obesitas kalau ya. misalkan terlalu kurus juga mempengaruhi seperti itu. Jadi ingat lagu dangdut tuh, terlalu gemuk jangan, terlalu kurus jangan ya. Jadi cari yang sedang-sedang saja ya. Yang normal. Masya Allah, tawazun ya, seimbang ya. Masya Allah. Berat badannya harus ideal ya, seperti itu insya Allah.
Baik, tadi pertanyaan tadi, punten kan Misbah? Ya. Sakadap. Sekedar. Tadi kan apa tindakan pencegahan buat supaya tidak menopause dini? Lalu kan masih banyak yang terapi kesuburan, Bu. Oh, tadi aja yang datang tadi ya, qadarullah ada seorang medis yang datang, Pak, aku 43 Pak, masih bisa nggak sih Pak? Aku hamil. Terus saya jawab, Insya Allah yang tertua di terapi di kediaman kami dan Allah izinkan hamil, qadarullah, adalah seorang akhwat, seorang ummahat dari Ponorogo. Itu di usia 47 tahun. Setelah 17 tahun setengah kosong. Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian yang terlama diterapi di tempat kami itu seorang jamaah dari Darut Tauhid Kekalong ya, Bandung ya. Sudah cukup lama itu 2012. Itu kosongnya 21 tahun. Ya, Masya Allah. Nah, apa tindakan-tindakan pencegahan, upaya-upaya agar menopause dini itu tidak terjadi. Jadi tidak terjadi menopause dini, jadi menopause dono gitu ya. Kemudian bentar, sabar. Udah pula tuh. Sama ini Bu, apakah ada terapinya kalau udah terlanjur menopause dini gitu? Aku udah terlanjur menopause dini gitu. Apakah aku bisa berbalik? Mungkinkah waktu diputar ke belakang gitu kan? Nah, ada istilah seperti itu. Balik. Wah gitu, Masya Allah. Kumaha. Sok. Limaza. Baik. Supaya tidak terjadi menopause dini, picu hormon bahagianya. Masya Allah. Berarti istri itu harus dibahagiakan. Masya Allah. Iya betul. Jangan kau sakiti aku, Masya Allah. Bisa jalan-jalan gitu ya. Masya Allah. Jadi sering dibawa ke mall ya Bu ya. Itu salah satu pencegahan menopause dini ya. Sepertinya akan menopause dininya suaminya deh ya kalau sering dibawa ke mall ya. Terbalik ya. Masya Allah. Subhanallah. Jadi harus dipicu ya hormon bahagianya. Hormon endorfin, aku bahagia alhamdulillah ya Allah. Banyak bersyukur seperti itu ya. Syukur nikmat, alhamdulillah hari ini aku bisa tersenyum, alhamdulillah hari ini aku bisa makan nikmat seperti itu ya. Jadi selalu dipicu hormon bahagianya, sehingga ketika kita selalu dipicu hormon bahagia itu, maka keseimbangan hormon pun akan ya seimbang gitu, seperti itu. Kemudian tindakan-tindakannya ya diperbaiki juga pola makannya ya, pola perilaku seperti itu, tidak begadang dan tidak merokok dan sebagainya ya, yang mengganggu kesehatan. Kemudian juga olahraga yang rutin seperti itu ya. Kemudian bisa juga diterapi ya. Terapi insya Allah. Terapi ya Bu ya. Nah, diterapi. Terapi apa nih? Terapi hati atau apa, terapi apa Bu? Bisa insya Allah dengan terapi ruqyah syariah. Masya Allah. Seperti itu Alhamdulillah. ya, ruqyah syariah. Karena kenapa? Mengapa harus ruqyah syariah? Mengapa? Karena ruqyah syariah ini adalah ruqyah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu ya. Ketika Rasulullah Nasir itu malaikat Jibril yang meruqyah ya, seperti itu. Ketika ada yang tadi sebelumnya dibahas, ada lemparan ain hasad atau mungkin yang lainnya seperti itu, ada jin yang jatuh cinta seperti itu ya, karena jin nasab seperti itu. Nah itu juga masuk ruqyah syariah seperti itu. Nggak bisa dideteksi di medis itu normal-normal saja seperti itu, tidak ada apa-apa seperti itu. Tetapi ketika dideteksi dengan ternyata ada gangguan jin seperti itu. Ya, walau alam bisawab. Baik, kita akan sampaikan nih pertanyaan dari Ada pertanyaan ya? Ya. Baik. Pertanyaan dari Ibu Wardatul Jannah, Pak Ustadz, dan Ibu Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, saya mau bertanya, untuk program hamil lebih baik jangka waktunya berapa dari hamil sebelumnya? Qadarullah, saya saat ini melahirkan operasi sudah 2 kali. Apakah saya hamil selanjutnya masih bisa melahirkan secara normal? Apa saja tips-tipsnya? Syukran. Ya. Baik, ada pertanyaan dari pemirsa. Qadarullah, seorang ummahat yang sudah 2 kali SC, seksi sosial, 2 kali, dan ingin di kehamilan berikut persalinan yang ketiganya ingin persalinan secara normal. Apakah mungkin? Nah, terus kemudian kalaupun
mungkin apa tipsnya. Nah, barusan juga ditanya lagi Bu, terus idealnya ingin terapi kesuburannya jaraknya berapa lama dari anak yang baru dilahirkan tadi ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Padahal Baik ya. Dari Ibu siapa? Ibu Jannah yang ada di Cihanjawar Magelang. Oh, Ibu Adatul Jannah. Iya. Saya tidak tahu usianya berapa ya. Tadi tidak. Sebenarnya ketika lahir itu sesar, ya, dioperasi itu ya. Apa namanya? Kita ingin mendapatkan kehamilan selanjutnya. Karena menyusui itu kan 2 tahun ya. 2 tahun menyusui itu. Maka ketika 2 tahun bisa 2 tahun sampai 3 tahunan lah ya untuk mengembalikan pemulihan apa namanya jahitan itu ya, bekas operasi sesar itu, untuk mendapatkan untuk siap hamil lagi insya Allah bismillah. Dan kemudian banyak juga pasien-pasien yang dia bayi yang pertama itu sesar, tapi kemudian kehamilan dan kelahiran selanjutnya bisa lahir normal ya, bisa lahir normal, jadi spontan lahirnya, tidak disesar lagi. Itu harus dipicu oleh diri kita ya, dimotivasi oleh diri kita bahwa insya Allah saya ingin lahir normal seperti itu. Jadi jangan takut sesar lagi, jadi hormon cemas sesarnya itu dibawa-bawa terus sehingga apa namanya mempengaruhi psikologis ya, seperti itu. Jadi ketika ingin mendapatkan kehamilan yang pasca sesar dan kemudian ingin mendapatkan apa namanya lahir normal, insya Allah bisa. Baik, Masya Allah. Setelah Baik. lahir. Ada tambahan ya, ini qadarullah. Kami pernah kedatangan tamu beberapa ya, tapi yang nampaknya Masya Allah spektakuler itu ada dari daerah Cibubur, Jakarta. Beliau istrinya itu 3 kali sudah sesar. Ternyata anak keempat, kelima, keenam, sekarang anaknya 6, bukan hamil yang ke-7 kalau tidak salah. Itu yang 3 anak itu ternyata lahirnya normal. Jadi anak pertama sesar, anak kedua sesar, anak ketiga sesar ya. Yang qadarullah ternyata dia berarti bertestimoni bahkan. Jadi kalau ada yang ragu tentang traumatik dan fobi sesar itu, saya insya Allah bisa memberikan apa namanya ya, konselingnya ya, coaching, jadi dia membimbing. Anak keempatnya normal, anak kelima normal, anak keenam normal. Masya Allah. Tabarakallah. Seperti itu Kak Misbah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Baik, kita akan sampaikan kembali pertanyaan selanjutnya di nomor 0812 9256 sekian. Bismillah, Bu Bidan, ada tidak ramuan atau olahan herbal yang bisa diikhtiarkan untuk dimakan dan diminum sehari-hari untuk menjaga tetap subur? Dan pertanyaan selanjutnya yang ada di Cibadak di nomor 0852 1055 sekian. Bagaimana posisi tidur yang baik setelah berhubungan badan agar cepat hamil? Baik. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa radio Cahaya FM. Tips, apakah ada herbal yang konsumsi? Ya. Hari namanya, apakah dia minum biji kedong-dong gitu dia gitu kan ya? Jadi keluhan hilang, napas pun hilang begitu ya. Atau yang keduanya seperti apa sih posisi berjima yang ideal ya, sebetulnya. Baik, cuma yang pertama tadi tidak menyebutkan dia jenis kelaminnya apa ya. Ya, apakah dia seorang ummahat ataukah seorang ini ya, seorang bapak ya. Wallahu a'lam. Padahal Bu. Baik. Herbal atau racikan. Berarti untuk ahwat aja Bu, yang bapak-bapaknya nanti aja jawabnya. Sekarang yang ahwatnya aja dulu. Bisa dua-duanya insya Allah. Boleh, Masya Allah. Udah bager orangnya. Ya. Jadi ketika kita persiapan kehamilan itu ya, asupan makanan, dari makanan juga sebenarnya itu lebih harus sering kita konsumsi, karena efek
obat efek obat dan makanan itu lebih efektif dari makanan seperti itu ya, karena setiap hari dikonsumsi. Nah, yang makanan seperti apa atau herbal yang mengandung apa sih yang memang harus dikonsumsi oleh yang promil ya, program hamil itu? Yang pertama adalah yang mengandung asam folat ya. Yang mengandung asam folat ini adalah dia terdapat pada sayuran berwarna hijau ya, kacang-kacangan, bisa kayak brokoli gitu ya, biji-bijian seperti itu. Kemudian dari ikan-ikanan ya, ikan laut seperti itu. Atau kemudian kalau dari herbal itu bisa minum gamat ya. Gamat itu adalah tripang laut. Tripang laut dia fungsinya meregenerasi sel, itu sangat bagus sekali. Itu bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita ya. Kemudian juga minum madu itu rutin ya, karena madu itu juga bagus ya untuk kesehatan dan menyimbangkan hormon dan memperbaiki sperma dan indung telur. Sampai ada lagunya Bu ya, madu tak gentar ya. Bener ya? Seperti itu ya. Boleh. Dan pertanyaan selanjutnya ini posisi dia berjima ya. Untuk mendapatkan kehamilan ketika pasca berhubungan itu ya, ketika pasca berhubungan itu adalah pasca itu setelah ya, setelah berhubungan itu bokong istri itu diganjal pakai bantal 5 menit, kemudian sujud 5 menit. Jangan salah, yang sujud itu adalah istri ya. Seperti itu. Kenapa harus sujud? Karena kebanyakan rahim wanita Indonesia itu retro, artinya ke belakang dia. Jadi dengan sujud itu mempermudah pertemuan sperma dengan indung telur. Seperti itu. Ini Bu, karena si suaminya sering nonton bola Liverpool, nonton si Muhammad Salah sering sujud, sering ngegolin. Jadi yang sujud itu si suaminya. Oh, ini harus diluruskan ini. Gara-gara dia senang nonton si Muhammad Salah dia di Liverpool. Masya Allah. Baik Kang Misbah, insya Allah malam ini kajian dicukupkan ya, karena pernyataannya pun masih banyak. Kita lanjutkan insya Allah di pekan depan, bismillah insya Allah ya. Semoga Allah memberikan usia kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin kita menebar manfaat, berbagi. Karena qadarullah semakin banyak pasangan-pasangan suami istri, pasangan-pasangan pasutri ya, yang sudah menikah sekian lama yang membutuhkan bantuan Kang. Di saat, kalau bahasanya Ustadz Zulkifli di dalam bukunya Para Akhir Zaman ya, akan ada satu masa ternyata terapi konvensional, obat-obat konvensional itu resisten, nggak mempan Kang. Jadi ini para akhir zaman ya, apalagi ketika sudah makin dekatnya Dajjal turun ya, makin dekatnya Dajjal turun, maka itu akan semakin banyak kondisi-kondisi sakit-sakit non medis ya tadi ya, bisa karena ain tadi ya, karena berbagai macam sihir yang lain seperti itu. Insya Allah Kang ya, sedikit demi sedikit, qalilan fa qalilan, karena kajian ini cukup panjang, tidak bisa dibahas di satu pertemuan tuntas sekaligus ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.